Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Tadi saya ke Bung Daniel sempat nanya karena pernyataannya langsung merapatkan barisan kalau poros dua koalisi ini terjadi dan ada kalimat atau kata-kata waspada dari Gus Muhaimin. Tapi memang kalau poros dua koalisi ini terwujud begitu, sebahaya itukah buat pasangan Amin? Mas, enggak bahaya sama sekali. Enggak bahaya sama sekali. Enggak, tapi kan banyak yang mengkhawatirkan kalau langsung dua itu kan head to head takutnya menimbulkan keterbelahan di masyarakat. Nah itu aja yang harus kita komit Artinya bersama. menghindari polarisasi begitu. Biar tidak terjadi polarisasi di antara masyarakat secara keras gitu kan. Nah, artinya terlebih untuk menjaga kondusivitas pesta demokrasi begitu ya. Kalau lebih ke situ. Nah, tapi gini, kalau kita lihat survei juga ini kan Pak Anies dengan Gus Muhaimin ini masih agak tertinggal lah ya dari dua sosok di atasnya ya, ada Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya tadi saya ulang lagi bahwa jika bergabung begitu mereka, ya dinamika politik kita nggak ada yang tahu gitu kan. Mana tahu mereka ini bergabung begitu dengan elektabilitas yang masih tertinggal ini, bagaimana upaya untuk mendongkraknya? Yang paling utama ya semua kader, semua kekuatan turun ke masyarakat sampai di tingkat desa, di tingkat RT RW, mengkomunikasikan pasangan Anies mengenai visinya, komitmennya terhadap petani, terhadap desa, terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, dan pada akhirnya ya kita berharap hati masyarakat bisa ke pasangan Anies. Ya itu berharap dari efek kejut begitu ya, dari upaya-upaya turun ke bawah langsung dari pasangan Anies Muhaimin. Saya ke Mas Awi lagi dan nanti selanjutnya ke Mas Budi juga. Mas Awi, ini nggak dipilih-pilih gitu kan pendampingnya Mas Ganjar sampai sekarang. Sedangkan P3 juga punya usulan untuk agar Pak Sandi ini bisalah jadi pendampingnya Mas Ganjar. Tapi sepertinya akan mepet-mepet waktu pendaftaran Capres-Cawapres nih menetapkan pasangannya Mas Ganjar. Tapi sebenarnya apa sih untungnya mendaftarkan mepet-mepet gini? Bukannya ini nggak bagus juga untuk keterpilihan si cawapresnya nanti kalau mepet begitu? Sejarah kemenangan Pilpres itu ketika pasangan capresnya diumumkan mepet-mepet. Coba dilihat 2009, 2019. Yang diumumkan pertama itu biasanya kalah gitu. Ya mohon maaf ya Bang Daniel gitu. Saya bicara sejarah itu. Kalau bicara misalkan mengusul ya biasa saja dalam dinamika Pilpres itu hal yang wajar. Tapi kami di koalisi ini memiliki strategi tersendiri dan pertimbangan sendiri, tidak segera mengumumkan pasangan cawapresnya dari Pak Ganjar Pranowo. Itu bukan berarti kami tidak siap, itu karena saking banyaknya orang yang dianggap layak mendampingi Pak Ganjar. Terus kemudian tinggal mengerucut ke 2 atau 3 nama hari ini. Itu kan bukan kerja yang tidak progresif, tapi kerja yang memang sudah dilakukan secara maksimal dari 10 jadi 5 terus jadi 3. Mungkin minggu depan tinggal 2, terus terakhir tinggal 1. Tapi sekali lagi meskipun tinggal 1 itu pun bukan berarti yang bersangkutan dipilih sebelum didaftarkan kepada KPU, itu segala sesuatunya masih bisa berubah. Oke lah, sejarah mengatakan yang mepet-mepet itu kata Mas Awi tadi selalu menang gitu. Tapi kok bisa ya mepet-mepet menang? Itu sebenarnya apa yang membuat penetapan cawapres ini mepet ini dan akhirnya menang? Sebenarnya faktor apa yang paling menentukan sih? Pertama, faktor efek kejut dari masyarakat. Karena kan yang kemarin yang sudah berpasangan sudah ketahuan kelebihannya, kelemahannya seperti apa. Yang kedua, sosok cawapres itu kan hanya sekedar figur untuk melengkapi Pak Ganjar. Karena kerangka tim pemenangan itu sudah terbentuk, bahkan tim pemenangan rapat berkali-kali gitu kan. Tinggal nanti ketika ditentukan cawapresnya itu langsung nyetel, sehingga jangan heran ketika Pilpres ternyata menang. Bukan berarti bim salah bim, tetapi proses ataupun kerja pemenangan itu sudah berjalan sejak lama. Tinggal kemudian menentukan sosok cawapresnya, baru kemudian bersama-sama. Ibarat kendaraan bermotor, ini sopirnya sudah ada, bisnya sudah ada, penumpangnya sudah siap, keneknya belum.
baru tinggal connect kan langsung jalan gitu kan. Bukan berarti bukan berarti tidak jalan, ini sudah siap gitu. Oke. Ya, berarti berharap efek kejut itu ya. Tapi efek kejut ini konotasinya positif atau negatif di mata masyarakat juga kan belum tentu apa namanya linear dengan apa yang diharapkan oleh apa namanya sosok Ganjar Pranowo. Nah, kalau ke Mas Budi, berharap efek kejut juga Pak Prabowo ini sejauh ini? Ya, saya rasa intinya kan apa yang menentukan nanti kemenangan adalah tawaran yang juga diberikan kepada masyarakat. Ya, jadi sekali lagi, saya rasa teman-teman juga sudah mengutarakan apa yang menjadi bagian dari proses demokrasi ini, bahwa menentukan cawapres ini kan memang ada kalkulasi-kalkulasi tertentu. Selain parameter-parameter yang biasa ditentukan, kami melihat dengan waktunya yang ada, ini adalah langkah-langkah yang perlu kami tempuh untuk memastikan memang pasangan yang nanti akan bergandeng dengan Pak Prabowo itu adalah yang terbaik dan paling ideal untuk pasangan Pak Prabowo. Dan kita melihat Mas, dan waktu kan masih ada ya, dan kita mengikuti terus perkembangan dinamika yang ada, dan kita berharap ya pada saatnya tidak lama lagi akan ditentukan dan tentu akan diumumkan ke publik juga. Oke, ngomong-ngomong dinamika, belakangan ini juga santer nih di kalangan wartawan dan juga apa namanya internal masing-masing koalisi ya, baik di koalisi Indonesia Maju maupun juga di koalisi pendukungnya Pak Ganjar. Ini akan ada pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sejauh ini rencana itu masih on the track, Mas Budi? Ya, beberapa kali kan sudah kami utarakan juga bahwa ada perkembangan di mana ada harapan Pak Prabowo dan Bu Megawati bertemu. Kalau tidak salah kan belum lama ini Pak Prabowo dan Bu Mega bertemu di acara nasional Saudi Arabia ya, beberapa lalu tentunya dengan ada tokoh-tokoh lain juga. Dan ya kami sangat senang bila pertemuan itu terjadi, tentu itu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi demokrasi di Indonesia, di mana pimpinan-pimpinan partai politik, pemimpin bangsa itu melakukan komunikasi secara berkala, secara berkesinambungan. Ini saya rasa tali silaturahmi yang terus harus dijaga dalam demokrasi kita, supaya ya ini demokrasi Indonesia ini bisa terus sejuk, damai, dan tentram. Tadi Bang Daniel kan juga mengingatkan kita bahwa kita tidak ingin terjadi terlalu gontok-gontokan atau polarisasi nanti pemilu 2024 ya. Dan saya rasa ini adalah contoh yang harus ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin partai politik, dan saya rasa di mana mereka berkomunikasi di forum apapun itu, saya rasa adalah hal dan contoh yang baik. Oke, dan kalau ya apa yang direncanakan kita akan sama bahwa Bu Megawati juga mempunyai banyak kesibukan, Pak Prabowo juga demikian, dan kalau nanti ketemu beneran, saya rasa itu adalah hal yang baik. Oke, kalau Gerindra senang, P3 sebagai mitra koalisinya PDI Perjuangan, gimana menanggapi rencana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini? Mas Awi. Jangankan pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega yang hari ini sama-sama di koalisi pemerintahan Joko Widodo, Kiai Ma'ruf Amin. Pertemuan Presiden PKS dengan Bu Megawati, Presiden PKS dengan Partai Demokrat dengan siapapun, nggak ada masalah. Karena kenapa? Apalagi kita masih sama-sama di koalisi pemerintahan. Kok orang bertemu mau dicurigai gitu kan? Jadi orang bertemu ya bagus-bagus saja lah dalam konteks pembangunan bangsa ini gitu. Kalau semakin banyak bertemu, semakin banyak ide yang gagasan untuk kebangsaan, bukan untuk kelompok ataupun siapa pribadi, tetapi untuk kemajuan bangsa. Itu hal yang bagus. Oke, jadi kalau mereka bertemu dan menghasilkan akhirnya pendampingnya Pak Ganjar, P3 nggak akan baper ya kalau Pak Sandi nggak jadi pendamping Ganjar? Itu kan kesimpulan Kompas, sebelum ada pertemuan sudah menyimpulkan. Gitu. Tapi nggak baper lah, siapapun yang jadi misalnya. Saya sudah bilang itu kesimpulan Kompas, dan kami dari awal sudah bilang bahwa P3 konsisten dengan keputusan Rapimnas. Oke. Kita ini partai politik sudah memiliki arahnya masing-masing, nggak usah di framing gitu kan. Karena kita sudah memiliki keputusan internal masing-masing. Oke. Kita nggak memframing, tapi kan kita hanya mengarahkan. Bukan mengarahkan, Mas Nggak Awi. bisa begitu juga, Mas, gitu kan.
Tapi kan Mau begini loh, dipaksa-paksa barang nggak keluar juga itu. Gitu. kan kalau Mas Sandi bilangnya sering tabayun gitu. Tapi berarti kalau misalnya pun nggak terpilih berarti ya masih ada di koalisi kan, begitulah intinya kan. Ya kan sudah jelas keputusan Rapimnas itu tidak bakal berubah sebelum Oke, dibuat oleh siap. Rapimnas. Oke. Nah, oke, kalau memang begitu, ini P3 pasti punya punya strategi juga untuk memenangkan Ganjar sejauh ini. Usulan, ide, gagasan begitu ya, terlepas dari siapapun pendampingnya. Kalau dari P3 sendiri apa yang paling disisipkan begitu yang harus dilakukan dalam koalisi Pak Ganjar untuk pemenangan strateginya? Ya saya sampaikan di rapat tim pemenangan nasional, bukan di sini, namanya strategi ya nggak Oke. mungkin nanti diintip oleh Mas Daniel dan Bang Kombuki. Jadi Tapi yang inilah garis besar saja lah Mas Awi. ya itu sudah kami sampaikan di tim pemenangan nasional, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh P3 dan nggak mungkin kita sampaikan ke publik. Gitu. Oke lah. Kalau dari tadi Mas Daniel kayaknya ketawa-ketawa aja nih ngelihat Mas Awi katanya kalau saya tanya nggak baper ketawa nih. Nah kalau memang melihat dinamika politik terakhir ini Mas Daniel, Pak Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin tentu juga punya strategi. Saya balik juga tanya soal strategi begitu ya. Karena kalaupun tidak diungkap strategi itu di publik, akan tampak di publik juga seperti kemarin Pak Anies Baswedan daftar SKCK pakai motor begitu ya, tampak merakyat begitu. Nah, itu juga menurut saya bagian dari strategi. Kedepannya apalagi yang akan digali untuk pemenangan, Mas Daniel? Ya, yang akan kita lakukan, kita akan mengkonsolidasi penuh Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemarin kita sudah menunjukkan kepada Indonesia, kepada masyarakat di Makassar, bahwa kehadiran pasangan Anies Muhaimin itu mendapat sambutan yang sangat luar biasa dan di luar prediksi kami sendiri, bahkan antusias dari masyarakat. Nah, hal yang sama akan kita keliling, kita lakukan di daerah-daerah yang mewakili pulau, tetapi secara khusus di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Baik, terakhir ke Mas Budi, pertanyaan yang sama. Pak Prabowo pasti juga punya strategi khusus meskipun belakangan disibukkan juga dengan kegiatan di Kementerian Pertahanan karena masih menjadi pembantu presiden, tapi strategi-strategi di luar itu sebagai individu apa yang akan dikedepankan untuk Pak Prabowo? Saya rasa pertama Pak Prabowo ini kan menghimbau sebuah azas persatuan bagi seluruh komponen bangsa dalam membangun Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Dan kami akan terus untuk membangun komunikasi bersama dan juga memberikan pemahaman dan tawaran kepada masyarakat umum apa yang kami ingin capai di dalam mencapai Indonesia Emas 2045 ini. Dan Pak Prabowo kemarin juga ada studium general ya di Universitas Muhammadiyah Malang dan di forum mengingatkan program-program yang Pak Prabowo memang ingin perjuangkan selama ini. Saya rasa ini adalah pemikiran-pemikiran dan terobosan yang baik, yang besar, yang patut kita cermati bersama dan akan menjadi daya tarik sendiri bagi calon-calon pemilih atau voters yang ada di Indonesia. Kita bicara masalah kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, ini menjadi komponen sangat penting. Juga program-program yang selama ini telah dijalankan oleh Presiden Jokowi, saya rasa kita bisa lihat manfaatnya begitu banyak dan begitu baik. Ini yang menjadi komitmen juga untuk Pak Prabowo melanjutkan program-program yang Pak Jokowi telah jalankan, tapi juga menambah dengan beberapa tadi faktor yang saya rasa sangat penting dan sangat relevan di masyarakat sekarang dan Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih. Menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini. Meskipun masih malu-malu untuk bicara soal dua poros koalisi, katanya yang satu sulit, yang satu agak sulit begitu ya, kalau kata Mas Awi dan Mas Budi. Tapi ya, dinamika masih akan terjadi, apapun masih bisa terjadi, komunikasi politik terus dijalin. Kita lihat ke depannya, apalagi manuver-manuver yang akan dilakukan bapak-bapak ini yang di layar ya. Baik, terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Jiwandono, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi, dan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia pagi kali ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa lain kesempatan. Terima kasih.
Sehat semua, terima kasih. Selamat pagi. Baik. Salam semua ya. Masih ada informasi menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, harga gula dan beras alami kenaikan di sejumlah daerah. Bagaimana pantauan terkininya, kami hadirkan informasinya setelah jeda. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Besek Lepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi Besek Lepon, rasa legit Nusantara. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Saudara, setelah harga beras yang mengalami kenaikan tinggi, kini harga komoditas cabai dan sayur mayur di Jakarta mulai merangkak naik. Berdasarkan pantauan jurnalis Kompas TV di pasar tradisional Gondangdia, Jakarta Pusat, kenaikan harga terjadi pada semua jenis cabai, mulai dari cabai rawit merah, cabai keriting, serta cabai merah besar. Dari harga jual sebelumnya Rp40.000 naik jadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga timun yang sebelumnya hanya Rp10.000 per kilo naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan untuk sawi dari harga jual Rp10.000 naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengaku naiknya harga terjadi lantaran pasokan yang susah didapat dampak dari kemarau panjang yang melanda tanah air.
Tidak hanya sayur mayur di Jakarta, harga gula di pasar kota Kediri naik hingga tembus Rp15.000 per kilogramnya. Kondisi ini terjadi lantaran stok gula di distributor ini menipis. Padahal beberapa pekan sebelumnya harga jual gula pasir hanya berkisar Rp14.000 per kilogram. Memasuki akhir musim giling tebu diduga menjadi penyebab menipisnya stok gula di distributor. Akibatnya harga gula di pasaran berangsur naik. Harga beras di Blitar, Jawa Timur juga masih tetap tinggi, yakni Rp71.000 per 5 kg. Berkurangnya pasokan dari petani akibat musim kemarau membuat harga dua komoditas tersebut melonjak. Menurut pedagang, pasokan beras dan juga gula dari distributor berkurang hingga 30% lebih. Para pedagang berharap pemerintah bisa segera mengambil tindakan untuk mengendalikan harga. Pasalnya, jika harga tetap tinggi, maka potensi anjloknya omset pedagang juga semakin banyak. Langsung saja kita pantau bagaimana perkembangan harga sembako, khususnya beras dan juga gula. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV di Blitar, Jawa Timur. Sudah ada Winanto Sukarja di sana. Selamat pagi Winanto. Winanto, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana harga beras dan juga harga gula di hari ini? Apakah masih terbilang mahal di sana? Ya, selamat pagi Adisti dan saudara. Memang kemarau panjang yang melanda wilayah Jawa Timur, khususnya Blitar dan Kediri, memang berdampak pada peningkatan harga di dua komoditas, yakni beras dan juga gula seperti itu. Memasukinya akhir musim giling tebu membuat pasokan gula di tingkat pedagang di Kediri maupun Blitar itu berkurang drastis. Akibatnya harga gula pasir naik dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras memang sejak beberapa pekan terakhir pasokan dari petani ke pedagang ini berkurang cukup drastis seperti itu. Bahkan beberapa pedagang di Blitar saat ini harus turun ke petani langsung untuk mencari stok beras yang ada. Adisti. Oke, jadi stok beras dan juga gula ini bisa dikatakan menipis ya. Lalu bagaimana dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk menekan harga, menstabilkan harga? Apakah sudah ada operasi pasar di sana? Ya, Adisti dan saudara, memang beberapa pekan terakhir pemerintah baik Pemkot Kediri maupun Pemkab Kediri dan juga Blitar sebetulnya sudah melakukan operasi pasar untuk beras. Bantuan bansos berupa beras gratis kepada warga juga terus digelontorkan. Namun nampaknya hal ini tidak membuat harga beras di pasaran kunjung turun seperti itu. Sementara untuk gula, karena peningkatan ini masih beberapa hari, pemerintah dari Kediri maupun Blitar belum melakukan operasi pasar. Namun rencana ke depan kedua pemerintah daerah ini juga akan menggelar operasi pasar baik di Kediri maupun di Blitar untuk menekan harga beras dan juga gula yang saat ini sedang naik di pasaran. Adisti. Oke, kita harapkan tentu saja ada langkah cepat dari pemerintah daerah setempat. Salah satunya adalah menggelar operasi pasar untuk menekan juga harga beras di Kediri dan juga Blitar, Jawa Timur. Terima kasih informasinya, Winanto Sukarja melaporkan langsung dari Blitar, Jawa Timur. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Wali Kota Samarinda resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Bukit Pinang. Seluruh tim bahkan disiagakan 24 jam untuk berjibaku memadamkan api. Kebakaran TPA Bukti Pinang terjadi sejak hari Minggu dan hingga Rabu siang. Sejumlah titik asap masih terlihat di area TPA ini. Kebakaran juga berdampak pada kondisi udara yang memburuk dan menyebar hingga sejumlah kota di Samarinda. Tim gabungan dari BPBD, Disdamkar, TNI, dan juga Polri, serta relawan Samarinda diterjunkan untuk memadamkan api. Namun kondisinya masih terbakar dan meluas. Titik api yang berada di lereng membuat alat berat ini sulit menjangkau. Beragam metode dilakukan seperti membalikan sampah dan menyiram dengan cairan foam.
berdasarkan SK Gubernur tentang Karhutla, setelah kita periksa dapat dijadikan sebagai pedoman atau landasan yuridis untuk wali kota menetapkan ini dalam status kedaruratan atau dalam bahasa yang umum tanggap darurat ya, agar semua sumber daya secara maksimal kita bisa kerahkan untuk mempercepat penanganan kebakaran sampah kebakaran di TPA Bukit Pinang ini. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Samarinda memastikan kondisi udara masih di zona biru atau sedang. Cuaca panas puncak musim kemarau jadi salah satu penyebab kebakaran lahan. BMKG memperkirakan musim kemarau terjadi hingga awal Oktober nanti. Udara di Kota Samarinda ini sendiri masih dalam kategori sedang. Jadi masih belum ke kategori yang membahayakan atau bahkan yang sampai awas gitu ya. Kalau untuk kebakaran hutan dan lahan sendiri itu perlu diwaspadai karena kita itu masih dalam musim kemarau. Meskipun ini itu penghujung musim kemarau ya. Karena kan diperkirakan sebentar lagi Samarinda itu juga, maksudnya Kalimantan Timur itu juga masuk musim hujan. Cuma kalau untuk dasar yang 3 September ini masih penghujung musim kemarau. Jadi patut diwaspadai adanya kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Takeda berkolaborasi atasi ancaman demam berdarah dengue dan luncurkan kampanye #Ayo 3M plus vaksin DPD. Kerjasama itu dilakukan menyusul tingginya kasus demam berdarah yang terjadi di Indonesia. Data resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari awal tahun sampai dengan minggu ke-33 tahun 2023 telah tercatat 57.000 lebih kasus DBD dengan 422 kematian. Ruang lingkup kerjasama antara Takeda dan Kementerian Kesehatan diantaranya peningkatan peran serta masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyusunan dan pelaksanaan terkait dengan program koalisi bersama masyarakat menuju 0 kematian DBD tahun 2030 dan juga program lainnya. Menkes Budi Gunadi Sadikin yang diwakili oleh Dirjen Pencegahan dan Pengadilan Penyakit Maksi Rondonuwu menyatakan masyarakat masih perlu melihat kasus DBD sebagai ancaman yang serius, terutama ketika fenomena El Nino terjadi karena suhu akan menjadi lebih hangat sehingga membuat nyamuk Aedes aegypti semakin mengganas. Disarankan untuk langsung ke dokter. Kemudian mengenai vaksin. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Ex-warga Kampung Bayam yang tinggal di tenda dekat Jakarta International Stadium atau JIS bersedia direlokasi. Warga akan ditempatkan di Rusunawa Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Polemik warga ex-Kampung Bayam yang bertahan di dekat Jakarta International Stadium akhirnya menemui titik terang. Usai bertahan selama 10 bulan di tenda dekat JIS, warga ex-Kampung Bayam bersedia direlokasi. Warga sepakat direlokasi setelah tuntutannya dipenuhi Pemprov DKI Jakarta. Sebanyak 19 keluarga ex-Kampung Bayam akan direlokasi ke Rusunawa Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Sejak Selasa sore, warga ex-Kampung Bayam mulai berdatangan ke Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Usai mengisi data diri penghuni rusun baru, warga mengikuti pengundian nomor urut untuk menempati unit di Tower 3 Rusun Nagrak, Cilincing. Kalau untuk tempat ya kami udah mungkin nyaman ya daripada kami harus di tenda gitu loh. Yang walaupun kami statusnya itu sementara aja gitu loh. Dan perlu tekankan kami sementara dan tetap akan memperjuangkan Kampung Rusun Bayam. Tapi setidaknya jangan kayak seperti kemarin lah di jalanan gitu, debu, kasihan juga anak-anak. Masih bisa lihat sendiri anak-anak seperti apa di sini. Pemprov DKI telah menyiapkan 3 tower Rusunawa Nagrak bagi warga ex-Kampung Bayam.
Menurut rencana, mereka akan ditempatkan di Blok C, lantai 12 dan 13 yang telah disiapkan oleh unit pengelola rumah susun wilayah 3 Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta. Pengelola menyebut warga ex Kampung Bayam yang direlokasi ke Rusun Nawanagrak akan dikenakan biaya sewa sebesar Rp505.000 per bulan. Meski demikian, untuk sementara Pemprov DKI Jakarta masih menggratiskan biaya sewa. Warga hanya diminta membayar listrik serta air sesuai pemakaian. Mereka datang, mereka diuli dulu, nanti dapat kita surat perjanjian sewa, bukan rekening. Setelah itu mereka dapat juga total listrik, baru bisa menghuni gitu. Karena jadi di dunia yang ada ini berbayar listriknya sudah bisa seperti itu. Ini pelayanan semua gratis, nggak ada berbayar, kecuali air. Kemudian listrik. Nah, sekarang kalau sewa kan masih gratis. Kita belum kemarin kalau untuk relokasi Rp505.000 per bulan. Setelah sepakat dipindah ke Rusun Nawanagrak, tenda-tenda yang dibangun warga dekat Jakarta International Stadium akan dibongkar guna persiapan ajang Piala Dunia U17 yang dilangsungkan di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi menetapkan ada 6 orang tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor atau match fixing dalam Liga 2 Sepak Bola Indonesia. Para pelaku ini didominasi oleh wasit. Informasinya hadir usai jeda. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural sari kunyit plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural sari kunyit plus. Good. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Malah, lapar sih. Aha, Brahma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Brahma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload,
bayar, lalu tayang. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Saudara, Satuan Tugas Anti Mafia Bola Polri menetapkan ada 6 orang tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor atau match fixing dalam Liga 2 Sepak Bola Indonesia. Para tersangka yang didominasi oleh wasit diduga menerima uang suap sebesar 100 juta rupiah per pertandingan agar memenangkan sebuah klub. Keenam tersangka terdiri dari seorang perantara klub dengan wasit, seorang kurir pengantar uang, dan juga 4 orang wasit Liga 2. Penetapan tersangka dilakukan setelah Satgas Anti Mafia Bola melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi termasuk ahli pidana. Para wasit ini diduga menerima uang sebesar 100 juta rupiah per pertandingan untuk memenangkan sebuah klub. Sementara pihak klub telah mengeluarkan dana sekitar 1 miliar rupiah untuk menyuap perangkat wasit. Wakil Kepala Bareskrim Polri mengatakan modus operandi yang dilakukan adalah lobby dari klub ke wasit. Wasit kemudian mengatur pertandingan agar klub pemberi suap dimenangkan.